baru kita dalam hati, kemudian seiringan dengan itu kita pun mengucapkan lafaz tadi. Maka dalam doa ada namanya kasat ta'rif ta'in. Kasat ta'rif ta'in. Apa itu kasat? Kasat tadi itu dalam hati menyengaja. Sebab kalau suatu perbuatan itu tidak ada niat, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak sah. Tidak sah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau suatu perbuatan itu tidak ada niat, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak sah. Tidak sah. Maka ada unsur kesengajaan. Maka dalam hukum pun suatu perbuatan itu apabila tidak disengaja, maka dia tidak dikenakan hukum. Namanya tidak sengaja. Apa? Ditembaknya burung. Rupanya di sana ada orang manjat, nggak nampak dia. Kena kaki orang yang manjat tadi itu. Nggak sengaja. Nggak kenal hukum. Makanya orang sholat itu apabila tidak ada kasatnya, berarti tidak ada niatnya, maka sholatnya tidak sah. Kasat takbir. Takbir itu apa? Tadi usolli fardal maghribi thalasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, usolli fardal maghribi thalasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Qasad ta'rif ta'yin. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu menentukan bilangan. Bilangan apa? Maghrib itu berapa? Salah berarti 3. Isya berapa? 4. Subuh berapa? 2 rakaat lain. Kasat ta'rif ta'yin. Ta'yin itu apa? Menunjukkan jenis sholatnya. Fardu maghrib. Berarti maghrib itu adalah wajib. Kalau dia sunat, jelas sunatnya. Jelas sunat. Jadi sholat itu sholat wajib atau sholat sunat. Itu namanya kasat ta'rif ta'yin. Ini majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perbuatan hati kita. Jadi kita sholat maghrib terucap pula 4 rakaat. Maghrib kan 3. Kenapa apa? Baca dengan tepat lagi menyatakan takdirnya. Kasat ta'rif ta'yin. Enggak tepat lagi ya. Harus tepat dia. Hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berdiri betul. Jadi kita mesti ambil posisi bagaimana sikap berdiri betul itu. Kemudian kita mengucapkan takbir ada 2. Takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu
adalah rukun. Kalau dia rukun, berarti sejak orang itu mengucapkan takbiratul ihram, setelah itu perbuatan, ucapan selain daripada rukun ataupun sunnah dalam sholat, maka diharamkan, ya, diharamkan. Kalau sudah diharamkan berarti maka tidak boleh diucapkan, disebutkan, dilakukan. Tidak boleh lagi. Takbiratul ihram. Itu makanya apa? Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Di antaranya ada perbuatan rukun yang tertentu, tertentu. Tidak bisa kita berbuat suka-suka kita. Jadi tatkala kita sudah takbiratul ihram, lafaz takbiratul ihram tidak boleh dan tidak bisa diganti kecuali Allahu Akbar. Tak bisa diganti Allahu Kabir. Ya. Allahu Akbar. Tak bisa diganti Allahu Kabir. Allahu Akbar kabiro. Tak bisa juga. Allahul Azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Takbiratul intiqal, perpindahan, pergantian antara satu rukun kepada rukun yang berikutnya. Namanya takbiratul intiqal, perpindahan antara satu rukun pada rukun yang berikutnya. Ini majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takbiratul ihram. Kemudian suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat. Tak bisa dikurangi, tak bisa ditambahi. Suratul Fatihah 7 ayat. Hanya nanti ada perbedaan saja, ya, para imam Hamzah. Ada yang sir, ada yang jahat. Kalau dia nggak pakai bismillah, ada juga. Ada pakai bismillah. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan salim itu apa? Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah Sayyidul Masani. Itulah 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Itulah dia suratul Fatihah. Bismillah merupakan 1 ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan ini majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, membaca Fatihah itu baik sir maupun jahat, maka Fatihah
menjadi rukun. Ya. Ada yang dua jahar, ada yang dua sir. Contohnya apa? Surat Aisyah 2 jahar, rakaat pertama dan kedua jahar, ketiga keempat sir dia. Zuhur 4-4 sir, asar 4-4 sir, subuh 2-nya jahar, maghrib 2 jahar sir. Maka Fatihah itu menjadi rukun dia seberapa rakaat sholat yang kita laksanakan. Ini majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kita ucapkan juga adalah yaitu membaca syahadat, tahiyat, ya, tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Membaca tahiyat itu jadi hanya tidak mati. At-tahi bukan at-tahiyatul mubarakatuh. Yang paling gampang, yang paling enak at-tahiyatul mubarakatuh sholawatul, pakai ul semuanya dia. Tapi itu salah. Itu salah. Jadi makanya apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Dalam kajian tauhid itu namanya puji muhaddas kepada mukaddas. Ya. Puji muhaddas kepada mukaddas. Puji mukaddas kepada muhaddas. Yang pertama, puji muhaddas kepada mukaddas. Mana dia? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Itu namanya puji muhaddas kepada mukaddas. Puji mukaddas kepada mukaddas, ya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu puji mukaddas kepada muhaddas. Muhaddas itu yang berhadas. Nabi Muhammad itu muhaddas. Dia berhadas. Berhadas kecil, berhadas besar. Nabi. Kalau mukaddas tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar, makanya apa dia? Al-Qudus. Zat yang maha suci. Nabi Muhammad kan bahasa dia seperti kita, minum, makan, tidur, beristri, berhajat. Ya, jadi puji muhaddas kepada mukaddas, puji mukaddas kepada muhaddas. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi mengikhlas kepada hamba-hambanya yang saleh, wa ala ibadillahi sholihin. Berasal alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahiyat syahadat. Hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Batas daripada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu batas wajibnya, rukunnya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali, itu sunnah, itu sunnah. Berarti batas salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu batas rukun yang wajib. Ibrahim itu sunnah, itu sunnah. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, kanan, itu yang rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, itu sunnah. Makanya kalau orang tadi dia pas assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, buang angin dia, udah lama ditahan-tahannya tadi, sakit perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah sah sholatnya, nggak dibacanya Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli sayyidina Ibrahim, nggak dibacanya, langsung dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak selesai. Itu makanya apa, dalam sholat ini maka kita perlu mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah. Mana yang sunnah muakkad, mana yang ghair muakkad. Ghair muakkad itu banyak. Yang disuruh takbiratul ihram, mengangkat tangan, itu sunnah. Allahu Akbar, itu sunnah. Meletakkan tangan di dada, sunnah. Membaca surah, sunnah. Baca waktu ruku, sunnah. Waktu sujud, sunnah. Bacaan duduk antara sujud, sunnah. Meletakkan tangan di paha waktu duduk antara sujud, itu sunnah. Sunnah. Itu sunnah. Jadi karena itu dalam hal yang sunnah inilah Imam Mazhab itu berbeda. Kenapa? Kalau yang rukun udah oke lah semuanya, mana yang rukun udah sepakat. Jadi yang berbeda itu dalam ada yang sunnah, yang furu', yang usul, yang pokok, nggak ada masalah semuanya. Takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak beda-beda lagi. Oh kata ini Allahu Akbar, Allahu Kabir, nggak bisa. Allahu Akbar semua. Fatihah sama semuanya. Hanya beda apa? Ada yang silah, ada yang jangan. Beda. Tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Ada lagi. Tahiyat udah sama semuanya. Jadi yang berbeda itu masalah yang furu', masalah yang cabang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi intinya yang Imam Mazhab itu yang 13 ini sepakat. Ada yang menambahkan lagi
menambahkan lagi, ya, menambahkan lagi. Nah, tadi sepi ditambahkan lagi dengan tumak-tumakninahnya. Hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sudah dapat memahami, membedakan mana yang rukun, mana yang sunat, maka dalam kita melaksanakan ibadah sholat kita tidak was-was lagi, tidak ragu-ragu lagi. Tadi ini rukun nggak ya? Sudah nggak ya? Jadi kalau kita ragu-ragu di dalam sholat, maka sholat kita tuh nggak sah. Sholat kita nggak sah, batal sholat kita. Aku tadi kayaknya perutku nggak enak, bunyi-bunyi dia. Entah keluar enggak. Udah selesai sholat, ragu dia. Tak cuman sholat ini. Tak sah tak sholat, tak sah tak sholat betul-betul. Kan? Ragu dia. Jadi kalau entah sah tak berarti sholatnya ragu, maka orang yang sholatnya ragu sah atau tidak, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau nggak sah, ulang lagi. Ulang dari awal. Jadi kayaknya mulai kedua kayaknya lah. Ah, udah ragu aku lah. Udah ragu. Kalau udah ragu sudah nggak sah. Berarti berapa kali ulang? Kalau sholatnya 4 rakaat, maka ulanglah dari awal. Tidak bisa menyambung 2 rakaat lagi, kalau nggak bisa. Ulang dari awal sholatnya. Hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita mengetahui ini. Sebetulnya hukumnya adalah ain, ya. Hukum mengetahui rukun sholat ini adalah fardu ain, tidak fardu kifayah. Kenapa? Kan kita pribadi yang melakukannya, nggak mungkin orang lain. Kita pribadi yang melakukannya. Maka hukumnya fardu ain, mengetahui rukun sholat yang 13 ini. Begitu pula dengan yang sunnah, fardu ain hukumnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih hidup suasananya, barangkali penjelasan tentang rukun daripada ini kita bukan di sekarang ya sistem kedua supaya lebih hidup lagi ya. Barangkali demikian dulu. Silakan bagi siapa-siapa yang bertanya, silakan. Baik, bahasan kita dengan tausiah dari Bapak Ustaz Haji Muhammad Siddiq. Mungkin jemaah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kata Pak Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menanyakan kata Pak Ustaz tadi, ketika ada keraguan saya ulang dari semula. Dan saya pernah mendengar apabila kita ragu, umpamanya 4 rakaat bisa umpamanya rakaat. Ketika udah rakaat ketiga ada timbul keraguan, ketika ragu kita harus nambah lagi 1 walaupun udah 4 rakaat kita ragu. Ada pernah saya dengar itu ditambah lagi.
ragu kita tambah aja. Begitu benar tuh. Langsung. Kata aja. Ya. Oke, baik. Jadi yang dimaksud tadi dalam penjelasan saya, sholat saya ini sah atau tidak? Ragu ya. Soalnya ragu. Batal pun tak sholat saya. Ragu ya. Batal atau tidak, sah atau tidak, maka sholatnya batal. Kalau ragu dia bimbang 4 atau 3, 4 atau 3, maka dia ambillah yang sikit. Ya, dia ambil yang sikit. Dan mayukan, hilangkan keraguan, maka ambil yang sikit. 3 atau 4, ambil yang 3. Nanti sebelum salam tutup dengan ditambahkan dengan sujud sahwi, baru salam. Jadi keraguan jumlah rakaat itu namanya keraguan jumlah rakaat, 2 atau 3, 3 atau 4. Walaupun sudah 4 tambah 1 lagi ragu 4 atau 3 ini, padahal sudah 4 kan begitu. Jadi 5 rakaat ya nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud tadi sanksi ragu dia sah apa enggak? Kenapa? Tidak.